Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jauh di dalam pegunungan Silin, pada saat ini, perkelahian yang luar biasa sedang berlangsung. Warcraft yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan orang kuat manusia berkumpul di sini untuk saling bertarung. Darah mengotori langit, jeritan melengking terus berdering, seluruh pegunungan berwarna merah karena darah merah. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, dan ada pertumpahan darah. Beberapa saat yang lalu, itu masih negeri dongeng di bumi. Pegunungan Silin yang dalam dengan lingkungan yang indah telah berubah menjadi api penyucian di bumi dalam waktu yang singkat ini. Kematian terus-menerus dipentaskan di sini, dan pembunuhan adalah tema utama perang ini. Seluruh lingkaran pertempuran terlihat seperti cincin besar. Cincin itu dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terluar adalah Warcraft yang tak ada habisnya. Saat pertempuran menjadi semakin intens, Warcraft yang tak terhitung jumlahnya datang dari pegunungan yang jauh dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Adapun 4 keluarga, secara alami tidak ada cadangan yang tersedia. Orang-orang dari 4 keluarga adalah lapisan kedua dari cincin dari luar ke dalam. Dari kejauhan, jumlahnya jauh kurang dari 1/10 jumlah Warcraft. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa meskipun jumlah Warcraft sebagian besar, pemilik darah di tempat kejadian pada dasarnya adalah Warcraft. Bahkan jika ada tubuh manusia, hanya ada beberapa. Meskipun ada sejumlah besar Warcraft, kekuatan keseluruhan dari 4 keluarga jauh berbeda dari orang-orang dari 4 keluarga. Sebaliknya, kekuatan semi-kaisar yang kuat dan kaisar yang bertarung kuat di antara 4 keluarga jauh lebih kuat daripada Warcraft. Berdasarkan kekuatan saja, Gunung Silin sama sekali bukan lawan dari 4 keluarga, tetapi di sisi lain, Gunung Silin lebih baik daripada kuantitas. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga keseimbangan situasi perang dalam waktu singkat. Tentu saja, keseimbangan ini hanya dipertahankan sebelum para pemimpin dari 4 keluarga bergabung dengan lingkaran perang, tetapi setelah mereka bergabung dengan lingkaran perang, seluruh situasi perang menjadi subversif. Dalam tim 4 keluarga, ada 7 kaisar pertempuran yang kuat, termasuk 3 kaisar pertempuran bintang 3 dan kaisar pertempuran bintang 4. Selain Zuolin, yang bertarung melawan 4 elang saat ini, 6 kaisar pertempuran kuat lainnya telah bergabung dengan lingkaran pertempuran periferal. Saat ini, pegunungan Silin tidak memiliki perlawanan, bahkan jika ada lebih banyak Warcraft, tetapi di bawah tangan 6 pria kuat ini, mereka masih terlihat sangat tak tertahankan. Pusat seluruh lingkaran adalah lingkaran pertempuran antara Zuolin dan Tianying saat ini. Meskipun 4-1, 4 orang Tianying saat ini tidak jauh lebih baik daripada Warcraft di lingkaran luar, dan bahkan lebih menyedihkan. Dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 4, Zuolin menduduki keunggulan mutlak sejak awal. Di hadapan 4 Kaisar Petarung yang kuat, meskipun salah satunya adalah Kaisar Petarung Bintang 2, dalam pandangan Zuolin, barisan ini tidak memiliki ancaman sama sekali. Setiap serangan pihak lain dengan mudah diselesaikan oleh Zuolin, sebaliknya, 4 orang Tianying, apalagi menyakiti orang, ingin bertemu tubuh Zuolin, yang sangat sulit. Setelah beberapa saat, 4 orang Tianying dipenuhi dengan luka pedang, besar dan kecil. Darah menyembur keluar seperti mata air yang berdeguk, dan mewarnai semua pakaian mereka menjadi merah. Pada saat ini, wajah ke-4 orang itu putih, dan semangat juang mereka terus mengalir. Mereka berjuang untuk menahan tembakan pedang terbang dari wajah. Keringat dingin telah menyebar ke seluruh dahi mereka, tetapi itulah masalahnya, tetapi mereka masih berjuang. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang di depan mereka menemukan Xiaoyan. Pah, tiba-tiba, saya mendengar suara kepulan dari tubuh yang robek. Kemudian, elang dengan cepat berbalik dan melihat bahwa pedang panjang emas menembus dada singa yang terbakar tanpa ampun. Darah segera menyembur keluar seperti air mancur, dan wajah singa yang terbakar menjadi putih dalam sekejap. Singa yang terbakar, kontol, kakak kedua. Saat berikutnya, pupil di mata mereka tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum, dan teriakan melengking di mulut mereka terdengar di langit. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka bergegas ke depan tubuh singa yang terbakar, memegang erat singa yang terbakar yang hampir jatuh ke dalam kehampaan di tangan mereka. Sebuah pedang menembus dada, bahkan jika singa yang terbakar tidak bisa mati saat ini, ia telah mencapai ujung hidup dan mati. Dalam sekejap mata, singa yang terbakar itu benar-benar pingsan.
Elang memegang singa yang terbakar di tangannya. Di luka di dada yang terakhir, darah merah mengalir terus-menerus, membuat napas yang terakhir di antara hidungnya semakin lemah. Wajah putihnya bahkan lebih mengerikan. Kontol, Tianying terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dari cincinnya dan memberikannya ke Singa Yan yang koma. Geng Xiong dan seorang bau memandang Singa Yan yang koma dengan khawatir. Semangat juang di tubuhnya bergejolak tak terkendali dan keras. Dalam hatinya, dia ingin menghancurkan Zuolin sepenuhnya. Namun, dalam menghadapi adegan seperti itu, Zuolin tanpa ampun. Sementara ketiga orang itu terganggu oleh singa yang terbakar, pikirannya mengendalikan 4 pedang terbang di sekitarnya dan dengan keras menikam elang. Pada saat keempat pedang terbang itu ditembakkan, Xionggang di belakang Tianying kembali sadar. Melihat keempat pedang terbang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia harus bertahan dengan seluruh kekuatannya. Minum, jika kamu ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Beruang itu hanya mengaum dengan marah, semangat juang di tubuhnya mengalir deras, mengepalkan tinjunya, dan kemudian menghantam kekosongan dengan keras. Untuk sementara, seluruh dunia bergetar hebat pada saat ini. Semangat juang yang kuat mengembun dengan cepat di kehampaan di depannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi perisai energi. Namun, saat berikutnya, keempat pedang terbang melintas pada saat yang akan datang, dan keempat pedang terbang segera bergabung menjadi satu. Kemudian mereka membombardir perisai semangat juang yang baru saja dipadatkan oleh beruang. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu dengan tulus ingin mati, aku akan mengirimmu ke jalan dulu. Zuolin tersenyum muram ketika melihat Xiong baru saja menembak. Pikirannya mengendalikan pedang terbang, dan kekuatannya melonjak. Hapus kartu. Kemudian saat berikutnya, hanya mendengarkan bunyi klik yang tajam, perisai pertempuran di depan beruang dengan cepat dipenuhi dengan retakan. Dan kemudian, bang, perisai udara pecah sebagai tanggapan, dan kemudian pedang terbang emas itu menembus dada Xionggang. Tiga tua, untuk sesaat, wajah Xionggang juga memutih. Elang sekali lagi menangis sedih. Tangannya di bawah lengan baju dan jubahnya terjepit bersama, dan hatinya penuh dengan kebencian. Namun, Zuolin masih tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Dia menggerakkan pikirannya dan menerbangkan pedang lagi. Tanpa menunggu Tianying bergerak, dia jatuh lagi dan membidik Tianying. Mati, pedang terbang itu jatuh dengan cepat dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, itu telah jatuh ke puncak elang. Melihatnya, elang itu akan mati di bawah pedang Zuolin. Namun, pada saat berikutnya, tepat ketika Tianying hendak melawan, kali ini, bahkan elang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat bahwa orang yang mengambil pedang di bawah selangkangannya adalah leopard. Tapi, selain itu, di depan Ahbao saat ini, dalam kehampaan, telapak tangan putih mengunci pedang panjang emas dengan kuat di telapak tangannya. Sebuah kekuatan yang mengerikan menyerbu ke dalam pedang panjang, dan kemudian, bang! Dalam lingkaran pertempuran yang begitu besar, saat ini, di tempat paling sentral, beberapa sosok menatap pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Pemuda itu mengenakan jubah hitam dan tampak polos. Saat ini, dia memegang pedang emas panjang di tangannya. Pada pedang panjang, cahaya keemasan bersinar, momentumnya seperti pelangi, dan pedang tajam seperti esensi, yang secara paksa memotong kekosongan di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, pedang panjang itu dikunci sampai mati oleh pemuda itu. Tidak peduli seberapa ganas roh pedang itu tidak bisa membebaskan diri. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa roh pedang tajam yang dapat dengan mudah memotong kekosongan bahkan tidak dapat memotong kulit telapak tangan pemuda itu. Tapi kemudian, tepat ketika beberapa orang tercengang, jari-jari pemuda itu menggenggam pedangnya dengan kuat. Segera, hanya ada suara klik. Pedang panjang emas meledak menjadi ketiadaan di tangan pemuda itu. Dan baru pada saat inilah beberapa orang yang menatap anak muda itu tiba-tiba pulih. Dalam kehampaan, mata Ahbao bulat, dan dia menatap sosok yang tiba-tiba tanpa darah di wajahnya. Perlahan-lahan, wajah putihnya pulih dengan cepat, dan aliran air mata mengalir ke mata merahnya. Tuanku, saudara Xiaoyan, macan tutul dan elang di belakangnya mengeluarkan suara hampir bersamaan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kegembiraan dalam suara itu, tetapi kemudian mereka dengan cepat pulih.
Kegembiraan yang baru saja muncul di wajah mereka dengan cepat bubar dan berubah menjadi kecemasan lagi. Namun, tepat saat Elang hendak berbicara, Xiaoyan tersenyum dan mau tidak mau berkata. Begitu telapak tangannya dibalik, 2 botol giok tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada 2 orang di depannya dengan 1 tangan. Hati-hati, mereka memiliki 7 petarung yang kuat. Melihat Xiaoyan, suasana hati Tianying juga menjadi stabil. Orang-orang di depan mereka tampaknya memiliki kemampuan khusus. Selama mereka melihatnya, tidak peduli seberapa besar bahaya yang mereka hadapi saat ini, mereka tampaknya bisa menyelesaikannya. Biarkan kamu menderita, serahkan hal berikutnya padaku. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum, dan senyumnya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat ini, 2 orang di depan mereka tampak sedikit terpana. Segera, mereka mengendurkan tubuh mereka dalam keheningan, menelan pil dan siap untuk sembuh. Melihat ke belakang, mata Xiaoyan menyapu dari lingkaran pertempuran sengit di luar. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa batch demi batch Warcraft terus-menerus mati, tetapi semua ini karena dia. Melihat adegan ini, Xiaoyan merasa sedikit tak tertahankan. Pada saat yang sama, kemarahan juga tiba-tiba muncul. Di sisi lain, ketika Zuolin melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba merasakan kebencian di hatinya, dan senyum ganas muncul di sudut mulutnya. Namun, ketika dia melihat bahwa pedang panjang yang dipadatkan oleh dirinya sendiri dihancurkan dan diledakkan oleh Xiaoyan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jelas bahwa dia baru saja melewati perampokan kekaisaran. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Itu tidak mungkin. Hati Zuolin kuat dan tenang. Pikiran Zuolin tergerak, semangat juang yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam kekosongan di sekitar tubuhnya, beberapa pedang terbang dipadatkan lagi. Pada saat yang sama, Zuolin meraih pedang awan emas dari udara tipis. Xiaoyan, hari ini adalah waktumu untuk mati. Tiba-tiba, 6 kaisar pertempuran yang kuat di lingkaran pertempuran periferal segera mendengar suara itu dan mengalihkan pandangan mereka ke Zuolin saat ini. Kemudian, sosok Xiaoyan juga muncul di mata mereka. Ini Xiaoyan, orang ini berhasil melewati perampokan. Oh, apakah kamu berhasil melewati perampokan kekaisaran? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Setelah perampokan kekaisaran, seharusnya tidak ada banyak semangat juang yang tersisa di tubuhnya sekarang. Tidak mudah bagi kita untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata dari mulut beberapa kaisar pertempuran kuat lainnya, kaisar pertempuran keluarga Huo tersenyum dingin, dengan penghinaan dalam kata-katanya. Namun, pada saat berikutnya, ketika matanya tertuju pada Xiaoyan, wajahnya penuh dengan seringai, tetapi ekspresinya berangsur-angsur mengeras, dan senyum yang baru saja muncul dari sudut mulutnya juga menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, beberapa petarung kuat lainnya, termasuk Zuolin saat ini, juga menemukan bau aneh pada Xiaoyan. Pada saat ini, wajah Xiaoyan kemerahan, matanya tajam, dan napasnya tebal. Dia tampaknya dalam kondisi puncak. Itu tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengalami perampokan kekaisaran. Ada apa? Ada yang aneh dengan orang ini. Dalam kehampaan, 7 petarung kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Mereka semua melihat tatapan abnormal di mata satu sama lain. Jelas, mereka tidak salah membacanya. Ada yang salah dengan napas Xiaoyan. Tidak mungkin, dia baru saja melewati perampokan kekaisaran. Nafas di tubuhnya tidak bisa diubah. Itu benar-benar tidak mungkin. 7 kaisar yang bertarung tidak bisa tidak berpikir. Memang, ide-ide mereka benar. Napas Xiaoyan memang berubah, tetapi tidak melemah seperti orang biasa, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih besar. Untuk pikiran di hati sekelompok orang di depannya ini, Xiaoyan tidak memiliki pemahaman psikologis saat ini. Setelah menyapu matanya dari Warcraft di lingkaran luar, luka bakar singa dan beruang terjadi karena pria di depan mereka. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kekuatanku telah menembus kaisar yang bertarung. Tetapi bahkan jika aku menerobos, lalu apa? Hanya 1 kaisar yang bertarung dengan bintang, kan? Masih ingin bersaing dengan kami bertujuh. Melihat pemandangan Xiaoyan yang dingin dan tidak berperasaan, Zuolin tidak bisa tidak merasa sedikit kedinginan, tetapi ketika dia memikirkan tentang kekuatan kaisar pertempuran bintang 4 dan 6 kaisar yang bertarung di sekitarnya, dia segera memiliki dasar di hatinya. 6 orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening.
Zuolin mengikat begitu banyak dari mereka dalam satu kalimat. Tampaknya Zuolin sangat takut dengan bau aneh Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan telah membuat rekor mengerikan dalam membunuh orang-orang kuat dari Doudi. Sekarang Xiaoyan maju ke Doudi, siapa yang tahu tingkat teror apa yang telah ditingkatkan kekuatannya. Tanpa kepastian yang mutlak, Zuolin tidak berani bertindak gegabah. Melawan kalian bertujuh. Mendengar kata-kata Zuolin, Xiaoyan tersenyum di sudut mulutnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya menyapu perlahan dari tubuh menjengkelkan di depannya dan berhenti sejenak saat melewati Bai Ying. Kemudian dia mengambil kembali matanya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak pernah bermaksud untuk bersaing dengan Anda. Tidak ada dari Anda yang ingin pergi hari ini." Pada saat kata-kata Xiaoyan dimuntahkan, hati Xiaoyan tergerak. Untuk sementara, momentum yang sangat mengerikan menyapu tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi badai energi yang tak terlihat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh lingkaran pertempuran. Momentum yang mengerikan itu seperti gunung tak terlihat di atas kepala semua orang. Untuk sesaat, hati keempat keluarga yang hadir tidak bisa membantu memicu badai. Di bawah momentum ini, bahkan Kaisar Pertempuran Bintang 4 lebih rendah. Ini, bagaimana mungkin? Kaisar Petarung Bintang 4. Apa prestasinya? Tubuh 7 kaisar yang bertarung kuat terpaku pada kekosongan seperti patung, dan wajah semua orang penuh dengan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pencapaian Xiaoyan telah mencapai tingkat seperti itu. Doudi Bintang 4. Mereka berpikir bahwa dalam 5 tahun, Xiaoyan telah mencapai tingkat pertempuran kaisar dari Bintang 6 dan setengah kaisar, yang sudah sangat mengerikan, tetapi mereka tidak bisa memikirkannya. Kultivasi Xiaoyan tidak dapat membantu dipromosikan menjadi kaisar yang bertarung, dan bahkan mencapai tingkat teror kaisar petarung Bintang 4. Anda tahu, tingkat pertempuran kaisar berbeda dari setengah kaisar biasa, dan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan beberapa talenta dengan kualifikasi kultivasi yang sangat baik juga sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka setelah memasuki pertempuran kaisar, mulai dari beberapa tahun hingga puluhan ratus atau bahkan lebih lama. Tetapi mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat meningkatkan kekuatan mereka hanya dalam 5 tahun. Rising kekuatan dari Kaisar Bintang 6,5 hingga Kaisar Pertempuran Bintang 4 hampir satu tingkat. Merasakan momentum mengerikan yang muncul dari tubuh Xiaoyan, Zuolin dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Sebaliknya, Bai Ying ada di sini. Meskipun alis mereka berkerut, mereka memikirkan hal lain. Sialan, ini hanya beberapa tahun. Bagaimana kekuatannya bisa mencapai Doudi Bintang 4? Zuolin menggigit giginya dengan kebencian. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak kekuatan dalam 5 tahun. Namun, ketika pikiran Zuolin bangkit, Xiaoyan menggenggam penguasa hitam-hitam dengan tangan besar, dan segera jatuh ke tangannya. Dimulai dengan penguasa raksasa, api putih hutan juga menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan, dengan cepat memanjat penguasa raksasa, dan mewarnai penguasa raksasa menjadi warna putih hutan dalam sekejap mata. Melihat ini, keenam orang itu tiba-tiba menjadi dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkan apapun sekarang. Tidak ada yang akan menjadi lawan Xiaoyan 1 lawan 1. Semuanya, kita berada di bawah komando Sekte Tianjian. Ini penting sekarang. Saya harap Anda dapat berbagi kebencian yang sama dan menyelesaikan anak ini terlebih dahulu. Belum terlambat bagi kita untuk membahas masalah yang tersisa secara perlahan. Bergandengan tangan, ketujuh orang itu saling memandang dan berkata dengan satu suara. Tentu saja, di antara mereka, kecuali Bai Ying. Harus turun, beberapa orang mengangguk berat, bahkan jika mereka melihat Xiaoyan, mata mereka tiba-tiba menjadi tajam. Minum, tiba-tiba, Zuolin mengeluarkan minuman keras di mulutnya dan melambaikan tangannya yang besar. Beberapa pedang terbang yang terkondensasi dari kekosongan di sekitarnya melesat ke arah Xiaoyan. Bilah pedang yang tajam mengirimkan semburan suara ledakan yang keras ketika melintasi kekosongan. Kekosongan tak terlihat dengan mudah dihancurkan oleh pedang Qi. Dalam sekejap mata, beberapa pedang panjang datang ke Xiaolin. Melihat adegan ini, dua orang di belakang Xiaoyan segera mengencangkan hati mereka dan memeras keringat untuk Xiaoyan di dalam hati mereka. Namun, Xiaoyan sendiri tidak menanggapi dan bahkan tidak berniat untuk bergerak sama sekali. Kemudian, ketika pedang panjang itu menikam Xiaoyan dengan keras, pedang itu sepertinya mengenai pelat baja.
Tidak peduli apakah bilah pedang panjang itu menusuk dada atau kepala Xiao Yan, alis atau mata, hasilnya tidak ada respon. Xiao Yan seperti batu yang keras. Serangan pedang panjang tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Bilah pedang terus-menerus bertabrakan di permukaan tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa suara ketukan yang jelas, pedang panjang itu tiba-tiba bubar. Apa? Melihat adegan ini, Zuolin hanya bisa sedikit terkejut. Dia segera menggigit giginya dan mengangkat telapak tangannya. Pedang awan emas yang dipegang di telapak tangannya tergantung di depannya. Semangat juang yang besar terus mengalir ke dalamnya, dan cahaya keemasan memenuhi udara, seolah-olah itu adalah matahari obsidian. Pedang Yaori. Kemudian, Zuolin memberikan minuman keras di mulutnya, dan pedang panjang di depannya tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan. Momentum yang mengerikan itu langsung memotong kekosongan di sekitarnya menjadi kekosongan yang gelap dan tak berujung. Momentum tahu-tahu tampak seperti binatang buas yang bergegas menuju Xiao Yan. Sampai pedang panjang itu datang di depannya, Xiao Yan mendongak dengan galak. Pada saat yang sama, penguasa raksasa yang dibungkus oleh api yang berbeda menyapu dengan ganas di depannya. Kaki ini, tanpa kemewahan, hanya kekuatan Xiao Yan sendiri dan lapisan api putih hutan yang membungkus kaki raksasa itu. Namun, kaki yang tidak mewah inilah yang menghancurkan pedang panjang emas yang mendekat dengan roh pedang yang tak tertandingi. Kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk tiba-tiba mematahkan pedang Qi pada pedang Jinyun. Dengan suara tabrakan emas dan besi yang jelas, pedang Jinyun segera melepaskan diri dari kendali Zuolin dan melesat ke arah lingkaran pertempuran yang jauh. Setelah berturut-turut menembus banyak pria kuat dari 4 keluarga, itu dimasukkan jauh ke dalam pegunungan di bawah. Pada saat itulah tubuh Xiao Yan dan 6 orang lainnya maju dengan cepat, menunjukkan keterampilan bertarung mereka yang terkenal dan menyerang Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tubuhnya dengan cepat menghilang, dan Tian Jueba mengikuti. Meskipun akhirnya dia menyembunyikan serangan ke-6 orang itu, Xiao Yan masih sedikit malu. Tetapi sebelum Xiao Yan sempat bernafas, Zuolin bergegas ke Xiao Yan lagi dengan pedang panjang di tangannya. 1-7, di bawah premis tidak menunjukkan keterampilan bertarung, inilah yang membuat Xiao Yan keras. Bang! Penguasa raksasa itu bergantian. Setelah menerbangkan seorang pemimpin tua dari keluarga matahari, Xiao Yan segera mundur. Kedua belah pihak saling memandang 100 kaki jauhnya. Gaga! Bahkan jika kamu adalah kaisar petarung bintang 4, bagaimana dengan tahap selanjutnya? 1-7, dengan sedikit musuh, bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami? Pria parubaya dari keluarga Huo maju selangkah dan berkata dengan senyum aneh. Begitu dia mengatakan ini, 6 lainnya di sampingnya juga mengambil langkah maju dan menatap Xiao Yan dengan tatapan berbeda. Namun, ketika mereka melihat Xiao Yan dengan mencibir, mereka tidak berpikir bahwa sejak lawan kedua belah pihak, 7 orang telah menggunakan banyak cara. Sebaliknya, Xiao Yan telah menggunakan keterampilan bertarung apapun dari awal hingga sekarang, kecuali langkah Tianjue. Oh, tergantung berapa banyak orangnya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan balas tersenyum. Kalau begitu, sambil tertawa, Xiao Yan mengangkat tangan kanannya perlahan. Segera, di depan umum, dia menjentikkan jarinya dengan tajam. Kemudian, kekosongan di samping Xiao Yan perlahan berputar. Sosok kuat berbalut ungu dan emas dan Jiu Dao, yang juga mengenakan jubah hitam dan tampak sama dengan Xiao Yan, muncul di sebelah Xiao Yan dan berbaris-berbaris melawan 7 orang satu sama lain. Untuk sesaat, wajah 7 orang di seberang tiba-tiba berubah, dan udara mengembun pada saat ini, di lingkaran perang, Xiao Yan dan 4 keluarga berdiri tinggi di udara dan saling berhadapan. Namun, dengan munculnya 9 inkarnasi dan Raja Utara, ekspresi wajah 4 keluarga yang mencibir beberapa saat yang lalu memadat dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi ekspresi yang sulit dipercaya. 9 inkarnasi setara dengan 9 kaisar pertempuran bintang 2, dan Raja Utara telah mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 3. Dia tidak kurang dari 2 tetua keluarga matahari di pihak mereka. Ditambah dengan Xiao Yan, artinya, ada total 11 kaisar bertarung yang kuat di tim Xiao Yan saat ini. Hanya dalam hal jumlah kaisar pertempuran yang kuat, tim Xiao Yan 4 lebih banyak dari mereka. Perubahan situasi di lapangan yang tiba-tiba membuat salah satu dari 4 keluarga merasa sedikit tertekan. Sejak awal perang antara kedua belah pihak, Xiao Yan tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Saat ini,
dia telah menunjukkan inkarnasi Beiwang dan Jiudao, yang menunjukkan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya 9 inkarnasi. Bahkan jika kamu memiliki budidaya Doudi bintang 2, bisakah kamu takut padanya dengan kekuatan Doudi bintang 3 kami dan Doudi bintang keempat Doudi? Pada saat ini, pemimpin keluarga Huo sekali lagi berdiri dan melirik 9 inkarnasi satu persatu, menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Namun, tepat ketika kata-katanya baru saja jatuh, 9 inkarnasi di sisi yang berlawanan tiba-tiba bergabung satu sama lain, dan setiap 3 inkarnasi bergabung menjadi satu. Namun, dalam sekejap mata, hanya ada 3 inkarnasi yang tersisa, dan kekuatan ketiga inkarnasi ini secara mengejutkan naik ke tingkat menengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 4, dibandingkan dengan 4 Kaisar Pertempuran Bintang 4 keluarga, semua kuat tapi tidak lemah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini berarti jauh lebih mengerikan dari yang kau dan aku tahu. Apa yang kamu khawatirkan? Kami memiliki tingkat kemenangan yang bagus dari 7 hingga 5. Zuolin mengayunkan pedang panjangnya dan berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, mata beberapa orang di sekitarnya juga sedikit cerah. Kata-kata Zuolin benar, sebagai orang kuat melawan Kaisar, dalam perang seperti itu, bahkan jika jumlah orang kuat di kedua sisi hanya satu, itu sepenuhnya mampu memungkinkan mereka untuk menghancurkan lawan mereka. Apalagi sekarang ada 2 lagi dari 4 keluarga mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan sekarang memiliki avatar dan Raja Utara untuk membantu, dia juga bukan lawan mereka. Namun, 7 lawan 5, haha. Tuan Bai, menurut Anda apakah mereka memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi, atau apakah saya memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi? Tiba-tiba, Xiaoyan tersenyum, tapi mengalihkan pembicaraan ke Bai Ying. Tiba-tiba, semua petarung kuat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Bai Ying. Mereka tidak bisa menahan perasaan ledakan keraguan. Apa maksud Xiaoyan? Menghadapi mata begitu banyak orang, hati Bai Ying juga terkejut. Tanpa diduga, Xiaoyan mendorongnya keluar saat ini. Lihatlah makna ini, sepertinya menariknya ke dalam perahu pencuri. Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan Xiaoyan saat ini saja, mudah untuk melihat bahwa kekuatan Bai Ying yang sebenarnya telah mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar Petarung Bintang 4. Dibandingkan dengan 3 orang lain yang hadir, dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Dia menyembunyikan kekuatannya hanya untuk tujuannya sendiri. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata Xiaoyan, pihak lain mencoba memaksanya untuk berbalik melawan air. Dengan kata-kata Xiaoyan barusan, 3 keluarga lain di sekitarnya meragukannya. Jika dia tidak kembali hari ini, apakah 4 keluarga menang atau kalah pada akhirnya, keluarga kulit putih di belakangnya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika dia berbalik melawan air di depan umum, hanya saja Xiaoyan berhasil membunuh orang-orang ini di sini. Jika tidak, sesuatu akan terjadi pada keluarga kulit putihnya. Langkah Xiaoyan jelas memaksanya untuk membuat pilihan. Ini adalah taruhan besar. Taruhannya adalah rumah putih di belakangnya. Berpikir, Bai Ying jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia harus memahami pro dan kontra dengan jelas. Setiap perbedaan akan membuat keluarganya menjadi abu. Untuk sesaat, suasana di lapangan kembali menjadi kesunyian yang aneh. Semua kaisar pertempuran kuat yang hadir semuanya jatuh pada Bai Ying, termasuk Xiaoyan, menunggu jawaban Bai Ying saat ini. Suara mendesing. Sampai suatu saat, Bai Ying, yang diawasi oleh semua orang, tiba-tiba melintas, dan datang ke Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Meskipun dia tidak berbicara, perilakunya sudah menjadi jawaban terbaiknya. Bai Ying, apa maksudmu? Tiba-tiba, 6 pejuang kuat dari 3 keluarga segera menatap Bai Ying, dan wajah mereka bergetar karena marah. Langkah tiba-tiba Bai Ying merusak situasi baik mereka. Seberapa yakin kamu bisa menyimpannya di sini? Mengabaikan orang-orang dari 3 keluarga, Bai Ying langsung menatap Xiaoyan. Keabadian orang-orang ini adalah yang paling dia pedulikan, yang terkait dengan keluarga di belakangnya. Hehe, kalau aku bilang, bahkan tanpamu, aku 100% yakin akan menyimpannya. Kamu percaya? Xiaoyan tersenyum. Senyum itu penuh makna dingin. Mendengar ini, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia kembali ke pikirannya. Dengan cara ini, perilaku Xiaoyan barusan bukanlah kurangnya bantuan, tetapi selamat,
Anda baru saja menyelamatkan diri Anda sendiri. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Suara Bai Ying terdengar sedikit rendah. Jika dia benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Xiao Yan. Hehe, saya pikir dengan kebijaksanaan pemimpin keluarga Bai, Anda seharusnya sudah mengetahui penanggulangannya sebelum Anda baru saja memikirkannya. Xiao Yan tersenyum dingin. Bai Ying tidak luput dari pandangannya. Begitu dia mengatakan ini, murid Bai Ying tiba-tiba menyusut. Dia tidak bisa menahan perasaan takut pada pria di depannya. Melihat ke belakang, dia berpikir lagi. Jika dia tidak berbalik sekarang, apakah dia juga akan menjadi jiwa lain yang mati di tangan Xiao Yan? Dengan pemikiran ini, Bai Ying tidak bisa menahan keringat di dahinya. Dia tidak hanya takut dengan ide di hatinya, tetapi juga senang atas tindakannya. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa keluarga Bai-nya tidak jauh dari hari ketika dia benar-benar berbalik melawan gerbang Tianjian. Sialan, pengkhianat itu tidak mendengarkan kita. Ayo pergi bersama dan bunuh Xiao Yan dulu. Adapun Bai Ying, ayo selamatkan dia seekor anjing dulu dan biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana keluarga yang dia dirikan dihancurkan di tangannya. Petik 2. Kemudian, di antara 3 keluarga yang tersisa, Qi berteriak dengan marah, bergerak, dan bergegas ke Xiao Yan lagi. Dalam kehampaan, Xiao Yan melihat 6 orang datang dari sisi yang berlawanan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dengan mulut terbuka, api aneh putih hutan segera keluar dari mulutnya, berubah menjadi gelombang api yang melonjak di kekosongan ini, dan bergegas menuju 6 orang di seberangnya. Di hadapan gelombang api yang dipadatkan oleh api yang berbeda, ke-6 orang itu tidak berani gegabah. Mereka menggunakan cara mereka sendiri satu demi satu. Setelah banyak usaha, mereka memecahkan gelombang api. Namun kemudian mereka disambut oleh 3 inkarnasi berjubah hitam dan Raja Utara dari King Kong. Dengan kekuatan 3 inkarnasi Doudi Bintang 4, Doudi Bintang 3 yang dihadapi mereka sama sekali bukan lawan. Hanya pertemuan tatap muka telah membuat mereka jatuh ke dalam kerugian dan kalah. Ini hanya masalah waktu saja. Adapun Raja Utara, itu adalah kaisar pertempuran bintang 4 dari keluarga Zuo yang berperang melawannya. Kekuatannya luar biasa, tapi sayangnya, dia menghadapi Raja Utara. Tidak peduli seberapa keras cara kaisar bertarung bintang 4, mereka tidak ada apa-apanya di depan tubuh boneka Raja Utara. Rao sangat sulit untuk mengalahkan Raja Utara karena kultivasinya terhadap kaisar petarung bintang 4. Kedua belah pihak berjuang sejenak, tetapi situasi perang selalu dalam keadaan seimbang. Selain 4 orang yang menghadapi kaisar pertempuran yang kuat dari 3 keluarga, 2 sisanya adalah kaisar pertempuran bintang 4 dari keluarga Huo dan Zuo Lin dari keluarga Zuo. Apa yang dihadapi kedua orang ini masing-masing adalah Bai Ying dan Xiao Yan. Pengkhianat, jaga jalan Yang Guan yang baik. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi ke jalan kematian. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu hari ini. Pertama-tama, itu adalah kaisar pertempuran bintang 4 dari keluarga Huo. Di hadapan Bai Ying, dia tidak takut sama sekali. Bahkan di matanya, dia mengandung sentuhan penghinaan. Menghadapi Bai Ying dengan kekuatan kaisar petarung bintang 4-nya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti akan saling menghancurkan. Tapi apa yang dia tidak tahu, di hadapan kemenangan putihnya, hatinya sama saat ini. Benar saja, ketika keduanya bertabrakan, kesenjangan kekuatan nyata antara keduanya segera muncul. Lihatlah Xiao Yan dan Zuo Lin saat ini. Sekarang mereka berdua adalah kaisar pertempuran bintang 4, tetapi kekuatan Xiao Yan adalah puncak dari tahap selanjutnya dari kaisar pertempuran bintang 4. Saya tidak tahu seberapa jauh lebih baik dari Zuo Lin. Zuo Lin tidak menyangka bahwa tulang lunak ini akan dengan sengaja memberikan Xiao Yan padanya. Tampaknya ini adalah keinginannya untuk menangkap Xiao Yan sendirian sebelum dia menyelesaikannya. Sialan, ketika Putri Ben kembali, kamu harus terlihat baik. Otot Zuo Lin di sudut mulutnya dipompa dengan keras dan dimarahi dengan kebencian. Namun, pada saat dia baru saja melihat ke atas, wajah dingin Xiao Yan muncul di depannya. Tiba-tiba, jantung Zuo Lin melompat dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi pada saat ini, Xiao Yan, yang memegang penggaris berat Xuan, meledak dengan satu kaki dan menabrak dada Zuo Lin. Adegan yang tiba-tiba membuat Zuo Lin tiba-tiba terkejut. Dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Dia buru-buru memblokir pedang awan emas di tangannya di depannya.
Dia ingin mengambil ini untuk menghentikan serangan Xiaoyan. Dan, dengan suara keras seperti bel, tubuh Zuolin tiba-tiba terbang kembali tak terkendali. Pada saat dia menghentikan tubuhnya, wajahnya dengan cepat memerah. Kemudian, seteguk besar darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pedang awan emas di tangannya adalah tempat dia bertabrakan dengan Xuan Chongqi. Ada celah yang jelas. Pedang awan emas. Zuolin terkejut. Bahan yang digunakan untuk membuat pedang Jinyun sangat luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Jinyun yang paling dia banggakan akan patah dengan satu pukulan. Itu luar biasa. Selain terkejut, Zuolin juga membangkitkan dendam dan dendam yang tak ada habisnya di hatinya. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa sekuat kaisar petarung bintang 4. Keluarga Zuonya adalah yang pertama dari 4 keluarga, dan Zuolinnya adalah yang pertama dari semua generasi muda dari 4 keluarga. Tidak peduli seni bela diri atau keterampilan bertarung yang dia kembangkan, dia adalah yang terbaik dari Sekte Tianjian. Siapa dia? Xiaoyan, tapi paling banyak adalah manusia hutan belantara. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putra surga yang begitu sombong? Begitu dia memikirkannya, Zuolin sangat marah. Pedang awan emas yang patah di tangannya terlempar keluar. Tubuhnya terguncang hebat, tangannya yang besar melambai, dan semangat juangnya yang luar biasa segera keluar dari tubuhnya. Segera, dia menggenggamnya dengan kuat, dan semangat juangnya mengembun menjadi pedang panjang emas yang lebih ganas. Telapak kakinya melangkah berat di kehampaan dan bergegas pergi ke Xiaoyan. "Apakah kamu serius?" Xiaoyan berkata dengan lemah, melihat Zuolin bergegas ke arahnya, dia tidak menghindar, pergelangan tangannya sedikit terpelintir, dan penggaris depan yang berat menghadap Zuolin. Jarak antara keduanya adalah 100 kaki. Di bawah kecepatan orang kuat, itu datang dalam sekejap mata. Tapi ketika pedang panjang emas di tangan Zuolin dengan cepat mendekati Xiaoyan, penguasa besar di tangan Xiaoyan tiba-tiba melambai. Dengan hanya satu pukulan, pedang panjang di tangan Zuolin dihancurkan secara paksa. "Terlalu lemah," kata Xiaoyan lemah. Pada saat yang sama, wajah ganas Zuolin berubah menjadi sangat putih dalam sekejap. Kemudian, tubuh Xiaoyan seperti hantu. Dia tiba-tiba muncul di depan Zuolin, bibirnya dekat dengan telinga Zuolin. "Dalam 5 tahun, saya pikir Anda akan mengejutkan saya, tetapi saya tidak ingin." Menjadi sangat lemah. Dengan kata-kata di mulut Xiaoyan, pupil di mata Zuolin tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Kemudian, tubuhnya diledakkan oleh Xiaoyan lagi. Setelah menerbangkan Zuolin, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada warna mencurigakan di antara alisnya, menggelengkan kepalanya, dan langkah Tianjue di kakinya keluar dalam sekejap. Tubuhnya seperti kilat gelap. Dalam sekejap mata, dia datang ke Zuolin lagi. Kali ini, Xiaoyan tidak berniat memberinya kesempatan untuk melakukan backhand. Entah bagaimana, barusan, di bawah persepsi jiwa Xiaoyan, dia selalu merasa bahwa sepertinya ada kekuatan lain yang mengintip antara langit dan bumi. Mampu menjelajahi kekuatan jiwa Xiaoyan tanpa ditemukan, berdasarkan ini, kekuatan yang terakhir pasti di atas Kaisar Pertempuran Bintang 6. Jika tidak mungkin untuk melarikan diri dari eksplorasi jiwa Xiaoyan. Namun, tepat pada saat pikiran Xiaoyan baru saja memunculkan ide seperti itu, tiba-tiba ada momentum dan tekanan yang sangat mengerikan antara langit dan bumi. Itu jatuh dari langit seperti mangkuk terbalik, menyelimuti langit dan bumi. Tiba-tiba, semua orang dalam pertempuran sengit di lapangan terkejut dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat ke atas, tetapi mereka melihat seorang lelaki tua berjubah rami berdiri dengan mengesankan di puncak ruang yang diselimuti oleh momentum. Perubahan mendadak di lapangan mengejutkan banyak orang, dan pertempuran sengit di lingkaran pertempuran berhenti. Semua orang melihat ke langit dan melihat seorang lelaki tua berjubah rami berdiri tinggi di atas langit, menghadap orang-orang di bawah. Siapa ini? Momentum yang mengerikan. Pada saat ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan di hati orang-orang yang hadir. Pria yang tiba-tiba ini, mengandalkan momentum dan tekanan ini saja, membuat orang-orang yang hadir hampir kehabisan napas. Bahkan Xiaoyan merasakan tekanan besar dalam menghadapi tekanan ini. Pada saat ini, semua orang di lapangan menatap sosok di atas langit dengan wajah bermartabat, dan tidak berani bersantai sejenak. Di bawah mata orang-orang di bawah, lelaki tua berjubah rami itu juga perlahan turun. Segera,
Banyak orang yang hadir segera mengenali identitas yang terakhir. Orang tua berjubah rami ini adalah salah satu dari 4 sekte utama, pemimpin sekte Daun Layu, Kamu Luotian. Daun jatuh ke langit, bagaimana mungkin dia? Tidak terduga bahwa orang ini tahu kekuatannya ada di bagian bawah 4 pintu utama, jadi dia siap untuk memulai lebih dulu. Apa sekarang? Kami adalah orang yang sama dari 4 departemen utama. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidup kami. Bukankah orang ini terkenal dermawan? Setelah melihat bahwa pengunjung itu adalah pemimpin Kuyezong, salah satu dari 4 sekte utama, wajah 4 keluarga yang hadir langsung menjadi senang dan dapat memiliki tindakan orang dewasa ini. Hari ini, bahkan jika Xiaoyan memiliki cara yang bagus, dia hanya bisa ditangkap kembali. Daun jatuh ke langit, melihat kedatangan Ye Luotian, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengencangkan hatinya. Dari orang ini, dia samar-samar merasakan bau aneh dari beberapa orang. Bau itu sepertinya mengambang, tetapi itu digunakan oleh Ye Luotian. Sepertinya Xiaoyan telah melihatnya di suatu tempat. Hehe, Xiaoyan, ini pertemuan kedua kita. Saya jelas merasa bahwa orang di depan saya bukanlah orang yang baik, tetapi melihat cara yang terakhir berbicara, ekspresi wajahnya tampak cukup baik, seolah-olah dia adalah orang tua biasa yang tidak akrab dengan dunia. Namun, di bawah momentum kuat yang terakhir, tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar berani berpikir demikian. Bagaimanapun, Kamu Luotian setenar 4 pemimpin sekte. Jika Anda benar-benar ingin memulai, bahkan Xiaoyan tidak yakin Anda bisa melawannya. Tuan Ye, apakah Anda di sini untuk menangkap saya? Wajah Xiaoyan menunjukkan warna yang bermartabat. Dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan yang tepat dari yang terakhir, dan bagaimana bersaing dengannya. Hehe, Xiaoyan, kamu tidak perlu gugup. Aku hanya tidak ingin melihat begitu banyak kematian dan cedera di pintu yang sama. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang di 4 pintu utama. Aku tidak tahan melihat mereka mati. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Kamu Luotian tersenyum sedikit, dan senyum itu terlihat cukup baik. Namun, Xiaoyan penuh dengan ejekan. Dia tidak tahan, hampir tidak ada air dan api di antara 4 sekte besar. Mereka sangat ingin mencaplok satu sama lain. Perasaan macam apa dengan sekte yang sama itu omong kosong. 4 sekte besar saling bertarung. Mengapa mereka harus mengatakan sekte yang sama? Untuk apa yang Xiaoyan pikirkan, Kamu Luotian secara alami tidak tahu. Bahkan jika dia tahu, dia hanya tersenyum. Sepasang mata tua yang penuh kebaikan dan senyum menyapu orang-orang di bawah satu persatu. Ye Luotian tersenyum, lalu melambaikan jubah lengan bajunya, dan pita yang tak terhitung jumlahnya segera mengalir, dan kemudian digantung di depan orang-orang yang hadir dan berubah menjadi pil. Hehe, minum pil ini untuk menyembuhkan lukamu dulu. Sudah waktunya untuk menghentikan pertempuran tanpa akhir ini. Ye Luotian tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat bahwa semua orang yang hadir menatap pil di depannya dan tidak bergerak, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti khawatir dan tersenyum di dalam hatinya. Kemudian dia tersenyum lagi dan berkata, pil-pil ini semuanya adalah pil level 4. Jika kamu tidak meminumnya, aku akan mengambilnya kembali. Ye Luotian tersenyum dan segera mengangkat jubah lengan bajunya. Sepertinya dia benar-benar ingin mengambil kembali pil itu. Kemudian saat berikutnya, semua orang di lapangan sangat bersemangat ketika mereka mendengar bahwa itu adalah pil tingkat keempat. Pil urutan keempat, ini adalah pil urutan keempat. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi memakannya. Sekarang ada kesempatan bagus di depan mereka. Mengapa orang-orang ini menolak? Segera, di antara 4 keluarga yang hadir, kecuali Bai Ying dan 6 kaisar pertempuran yang kuat, yang lain tidak ragu untuk menelan pil yang tergantung di depan mereka, seolah-olah mereka takut Kamu Luotian akan mengambilnya kembali dengan serius. Pil itu meleleh di pintu masuk dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan yang sangat melonjak, yang mengalir ke tubuh mereka dan menyerang seluruh tubuh mereka. Benar saja, bagaimanapun, dengan upaya film pendek-pendek, luka-luka pada orang-orang yang hadir pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Selain keterkejutan mereka, kekuatan yang melonjak membuat napas mereka naik tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, semua orang yang hadir yang menelan pil menerobos 1 bintang pada saat ini. Adapun yang kuat di tingkat 9 bintang dan setengah kaisar, meskipun kekuatan mereka belum menembus, mereka telah mencapai puncak periode selanjutnya dari 9 bintang dan setengah kaisar. Pil ini luar biasa.
Kemunculan adegan ini pun membuat para pejuang tangguh dari keempat keluarga itu tergerak hatinya. Setelah memastikan bahwa mereka yang menelan pil tidak memiliki kelainan, mereka tidak lagi ragu-ragu, menelan pil di depan mereka, dan kemudian, tetapi untuk sesaat, nafas 6 pejuang kuat meningkat 1 bintang. Namun, Xiao Yan, Bai Ying, Tian Ying dan orang lain di sekitarnya saat ini masih tidak bergerak. Meskipun orang-orang ini tertarik dengan pil itu, mereka tampaknya menunggu tindakan Xiao Yan. Yang terakhir tidak makan, dan mereka tidak berani tenang. Hehe, Xiao Yan, kedua temanmu sepertinya terluka parah. Kamu tidak bisa mengabaikan mereka jika kamu tidak makan. Ye Luotian sepertinya melihat ini. Di pihak Xiao Yan, semuanya dipimpin oleh Xiao Yan. Dia tidak makan, dan yang lain tidak mau makan. Mendengar pidato itu, Tianying dan seorang bau mengerutkan kening, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat singa yang terbakar. Terlepas dari bantuan pil tingkat ketiga, pedang Zuolin telah melukai akarnya, dan sangat sulit untuk dipulihkan. Mengandalkan pil tingkat ketiga saja tidak dapat memainkan banyak peran, tetapi jika itu adalah pil tingkat keempat, itu berbeda. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, orang-orang dari 4 keluarga di sana semuanya tampak seperti naga dan harimau yang hidup. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat pesat, tetapi juga kekuatan tempur mereka pulih banyak di bawah aksi pil. Kakak Xiao Yan, kenapa tidak, aku mencobanya dulu. Pada saat ini, Tianying juga tahu bahwa luka di tubuh singa yang tidak dapat diremehkan. Jika mereka tidak memperhatikan, itu dapat mempengaruhi jalur kultivasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, Tianying, sebagai kakak tertua, tidak terlalu peduli. Tunggu, sebelum kamu memakan pilmu, kamu sebaiknya memeriksanya untukku. Tuhan kamu juga mengatakan bahwa 4 pintu utama adalah 1. Kami bukan burung bulu dengan mereka. Pil itu bisa dimakan, tapi biarkan aku periksa dulu. Tepat ketika Tianying hendak minum pil, Xiao Yan tiba-tiba membuat langkah besar. Pil yang digantung di depan beberapa orang dengan cepat jatuh ke tangan Xiao Yan dan dipegang di telapak tangan Xiao Yanyi. Setelah beberapa napas pendek, Xiao Yan mengembalikan pil di tangannya, tersenyum dan berkata, "Ambillah, aku sudah memeriksanya, tidak ada masalah dengan pilnya." Pada saat yang sama, mata Xiao Yan juga berhenti pada Ye Luotian. Di kedalaman matanya, cahaya tak terlihat melintas dalam sekejap. Ketika yang terakhir melihat ini, dia menunjukkan senyum ramah di wajah lamanya, tersenyum dan mengangguk, seolah-olah dia cukup puas dengan itu, tetapi tidak ada yang tahu ide apa yang dia buat di dalam hatinya. Beberapa orang yang lalu, Xiao Yan memimpin dalam meminum pil itu. Kemudian, Bai Ying dan yang lainnya meminum pil itu satu demi satu. Benar saja, dalam waktu singkat, kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya juga meningkat. Kekuatan Singa Yan, Geng Xiong dan Bao keduanya memasuki Kaisar Pertempuran Bintang 2, dan Tianying menjadi Kaisar Pertempuran Bintang 3 pada tahap awal. Bahkan kekuatan Bai Ying juga meningkat ke tahap awal Kaisar Bertarung Bintang 5. Kedatangan kejutan ini membuat Tianying dan yang lainnya sangat bersemangat. Tanpa intuisi, mereka juga mengangkat perasaan mereka untuk daun yang jatuh. Itu Bai Ying. Meskipun kekuatannya telah meningkat, dia berhati-hati. Dia juga sedikit skeptis tentang perubahan napasnya saat ini. Lagi pula, tidak mungkin ada makan siang gratis yang nyata di dunia. Hanya dia yang tahu apa yang kamu pikirkan, Luotian. Melihat kembali ke Xiao Yan, dia sudah berada di puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4. Dengan bantuan yang disebut pil ini, napas di tubuhnya naik sampai ke tengah Kaisar Pertempuran Bintang 5. Bahkan dari tahap akhir, dia hanya selangkah lagi. Hehe, tidak disangka, penutupan ini membawa banyak kejutan. Xiao Yan menyeringai. Dia tampak begitu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia tampaknya tidak siap untuk segala sesuatu di sekitarnya. Di langit, kamu Luotian melihat Xiao Yan dan yang lainnya minum pil, dan senyum di wajah lamanya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu sedikit terdistorsi, membuat lelaki tua ramah asli itu terlihat sedikit menakutkan. Hehe, aku juga sudah meminum pilnya. Tuan Ye sekarang dapat memberitahuku apa tujuanmu yang sebenarnya datang ke sini. Tiba-tiba, Xiao Yan menatap Ye Luotian dengan kedua matanya dan bertanya dengan penuh arti. Gaga, ini wajar, sekarang tujuannya telah tercapai, katakan yang sebenarnya. Ini adalah gayaku dalam melakukan sesuatu. Ye Luotian tersenyum muram,
dan ekspresi wajahnya yang tua dengan cepat menjadi suram. Kebaikan dan kebaikan dari momen sebelumnya tiba-tiba menghilang. Saat ini, itu terlihat seperti hantu yang tertawa terbahak-bahak, yang membuat orang gemetar. Rumput daun mati, bangun. Suara Ye Luotian baru saja jatuh. Tiba-tiba, selain Xiaoyan dan rombongannya, di ruang topan keempat keluarga, tanaman kuning layu tiba-tiba tumbuh darinya. Hanya dalam beberapa kali bernapas, itu telah menempati siklon ini di tubuh manusia. Tanaman kuning layu tumbuh dengan cepat di tubuh empat keluarga, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah menempati ruang siklon mereka, dan bahkan beberapa meridian utama terjerat oleh tanaman. Untuk waktu yang lama, semua orang yang hadir merasa bahwa semua yang ada di tubuh mereka sebenarnya berada di bawah kendali tanaman aneh itu. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Kamu Luotian, apa yang telah kamu lakukan pada kami? Dalam sekejap mata, orang-orang dari empat keluarga tiba-tiba merasakan ledakan kepanikan. Organ internal mereka telah dikendalikan oleh tanaman ini. Bukankah itu berarti hidup mereka juga dikendalikan oleh tanaman ini? Gaga, sekarang saya dapat memberitahu Anda bahwa apa yang baru saja Anda telan adalah serangga daun mati yang saya haluskan secara pribadi untuk Anda. Begitu benda ini tumbuh di tubuh Anda, itu akan terhubung dengan jiwa Anda. Hidup dan mati Anda semua terhubung dengan kutu daun mati. Jika kutu daun mati mati, Anda akan mati, dan kutu daun mati dikendalikan oleh saya. Jadi jika orang-orang ini ingin hidup, mereka harus mendengarkan perintah yang sebenarnya. Jika ada pemberontak, petik 2. Tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Pada saat ini, kamu Luotian akhirnya mengungkapkan sifatnya. Ketika orang-orang di bawah mendengarnya, mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa barang bagus yang dikirim ke pintu akan benar-benar mengirimkan nama mereka ke orang lain. Kamu Luotian, tidakkah kamu tahu kami dari Sekte Tianjian? Begitu sesuatu terjadi pada kami, Sekte Tianjian akan datang ke sekte Anda dan menghapus sekte daun layu Anda dari wilayah barat. Kaisar pertempuran bintang 4 dari keluarga Huo datang lagi. Dia sangat percaya bahwa ada gerbang Tianjian di belakangnya. Di depan Ye Luotian, tidak peduli seberapa gila dia tidak akan berani melawan gerbang Tianjian. Bang, mati. Namun, pada saat berikutnya, pada saat kata-kata itu jatuh ke mulut Kaisar petarung bintang 4, tubuhnya juga tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah di langit. Gerbang Tianjian, Gaga, cepat atau lambat akan menjadi anjing lari Kuyezong saya. Kalian semua, yang tidak berani mengikuti. Wajah Ye Luotian ganas dan matanya penuh dengan penghinaan. Sekarang, semua tubuh manusia di depannya ini telah ditanami serangga daun mati. Selama dia tidak patuh, dia bisa membuat orang-orang ini meledak dan mati seketika. Nyawa mereka sekarang ada di tangannya. Saat kata-kata Luotian keluar, orang-orang di bawah juga segera menjadi pucat dan terdiam. Meskipun hampir semua orang memiliki kemarahan yang tidak mau di hati mereka tidak bisa tidak terdiam memikirkan akhir tragis Kaisar bintang 4 keluarga Huo yang bertarung dengan pria kuat barusan. Gaga, di langit, daun jatuh ke langit dan tertawa seperti tidak ada orang, tetapi juga pada saat ini. Mereka tidak berani melawanmu, aku berani. Xiaoyan berdiri dengan bangga, menatap Ye Luotian dengan mata tanpa hambatan, dan tidak menunjukkan rasa takut. Tindakan Xiaoyan membuat orang-orang Tianying di belakangnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Bahkan Bai Ying dan yang lainnya dari 4 keluarga tidak bisa tidak terlihat terkejut. Xiaoyan, jangan impulsif. Tuan Xiaoyan. Dibandingkan dengan kegembiraan Tianying, Bai Ying jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa dengan hati Xiaoyan, dia tidak pernah bisa mengambil risiko kematian untuk bergerak sekarang, tetapi karena dia berani berbicara, dia harus memiliki pemahamannya sendiri. Oh, Gaga, Xiaoyan, dikatakan dari luar bahwa kamu licik dan ketat. Bahkan orang kuat yang melawan Kaisar harus bertarung 12 poin di depanmu, tetapi menurut saya, itu hanya begitu. Mendengar pidato itu, kamu Luotian mencibir. Semua orang yang menelan pil tadi telah ditanami serangga daun mati olehnya. Xiaoyan berani melawan, rasanya seperti mencari kematian. Namun, ketika kamu Luotian mencoba mengendalikan apa yang disebut gu daun mati di tubuh Xiaoyan, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada perubahan di tubuh yang terakhir kecuali nafas kultivasi. Gu daun matinya tidak ada di Xiaoyan sama sekali. Apa yang sedang terjadi?
Mata Ye Luotian tiba-tiba membeku dan pikirannya bergerak, jadi dia pergi untuk merasakan serangga daun mati di tubuh Tianying, tetapi hasil akhirnya adalah, serangga daun matinya menghilang. Hehe, gumu sangat kuat, tapi... Xiao Yan tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, merentangkan 5 jarinya, dan telapak tangannya sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia hanya mendengar kepulan, dan api putih hutan yang mengamuk segera naik. Suhu antara langit dan bumi juga meningkat dengan cepat. Di bawah api anehku, racun apapun tidak berguna. Api aneh muncul, dan kamu Luotian tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya peduli dengan daunnya yang mati, tetapi dia lupa bahwa Xiao Yan masih memiliki api aneh dan dewa-dewa lainnya. Api aneh adalah kekuatan dari langit dan bumi Keyang. Racun jahat apapun tidak berpengaruh padanya. Tidak heran Xiao Yan berani menelan daunnya yang mati. Tampaknya alasan mengapa tidak ada perubahan di Tianying juga karena Xiao Yan. Yah, kamu benar-benar pantas menjadi Xiao Yan. Bukan hanya kekuatan kasar yang bisa membuatmu terkenal di wilayah barat, tapi meski begitu, kamu harus kembali bersamaku hari ini. Ye Luotian mendengus dingin. Segera, mata tua bayangan menyapu yang lain dari 4 keluarga, dan memerintahkan dengan nada dingin. Naik, berikan padaku. Tangkap Xiao Yan. Hari ini, aku secara pribadi akan meracunimu. Atas perintah, bahkan jika orang-orang dari 4 keluarga tidak mau, hidup mereka sudah ada di tangan orang lain. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa bertindak sesuai perintah. Kekuatan 6 kaisar pertempuran yang kuat telah meningkat pesat, yang membuat mereka merasa lebih aman di hadapan Xiao Yan dan rakyatnya. Sebelumnya, mereka tidak dapat melepaskannya karena kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak. Sekarang, kecuali satu Xiao Yan, kekuatan orang lain di tim kedua belah pihak seimbang, jadi mereka secara alami tidak takut lagi. Keenam orang itu berangkat bersama dan dibagi menjadi 6 arah. Mereka mengepung Xiao Yan dan rombongannya. Mereka memikirkannya. 6 momentum mengerikan mengembun menjadi satu di separuh langit ini dan menekan Xiao Yan dan yang lainnya. Bersenandung. Melihat ini, tanpa menunggu Bai Ying dan orang lain di sekitarnya, Xiao Yan tiba-tiba bersenandung dingin. Jika dia diizinkan menghadapi Ye Luotian, dia mungkin takut akan hal itu, tetapi jika sekelompok orang ini masih kalimat itu, dia memiliki kepercayaan diri yang sempurna dan meninggalkan mereka di sini. Mengabaikan tekanan dari 6 orang di sisi lain, tangan kanan Xiao Yan menyembul keluar, dan semangat juang di tubuhnya dengan cepat berkumpul di telapak tangan. Segera, titik hitam seukuran ibu jari perlahan mengembun. Keterampilan bertarung tingkat lanjut roh. Keterampilan bertarung tingkat lanjut roh, telapak tangan ciptaan surga. Dengan minuman rendah, itu dikirim ke lubuk hati Xiao Yan. Kemudian, Xiao Yan menurunkan tangan kanannya dan menekannya di kekosongan di depannya. Telapak tangan Datian Zhaohua awalnya hanya keterampilan bertarung tingkat surga. Sejak Xiao Yan dipromosikan ke pangkat semi-kaisar yang kuat, dia jarang menggunakan keterampilan bertarung ini lagi. Namun, setelah terobosan dalam melawan kaisar ini, dalam proses ini, Xiao Yan beruntung untuk memahami beberapa hal, yang juga membuat pemahaman Xiao Yan tentang telapak tangan ciptaan surga lebih mendalam. Pemahaman ini tidak hanya memungkinkan Xiao Yan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan telapak tangan Datian Zhaohua, tetapi juga membuatnya mendorong yang lama dan memunculkan yang baru berdasarkan telapak tangan Datian Zhaohua. Setelah mengintegrasikan banyak pemahaman Xiao Yan sendiri, ia juga memasukkan kekuatan jalan ke dalamnya, sehingga tingkat produk Datian Zhaohua Palem itu sendiri juga meningkat. Mulai sekarang, telapak tangan Datian Zhaohua telah sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat roh. Keterampilan bertarung tingkat lanjut dari tingkat semangat dapat ditampilkan oleh pencapaian kultivasi Xiao Yan saat ini. Kekuatan itu bisa disebut menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sebuah telapak tangan jatuh, dan kekosongan di depan Xiao Yan tiba-tiba runtuh. Kemudian, lubang hitam pekat dan gelap dengan cepat menyebar dari kekosongan yang ditekan oleh telapak tangan Xiao Yan, seperti banjir, dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Melihat ini, 6 kaisar bertarung yang kuat yang dikelilingi oleh Xiao Yan dan kelompoknya segera mengencangkan hati mereka, dengan cepat mengerahkan semangat juang mereka, menunjukkan keterampilan bertarung mereka, dan meledakkan diri menuju lubang hitam yang menyebar dengan cepat di depan mereka. Ledakan, cahaya dari 6 keterampilan bertarung tersapu dengan kecepatan kilat. Bahkan kekosongan secara paksa robek di sepanjang jalan. Suara ledakan udara berlanjut,
dan kemudian bertabrakan dengan lubang hitam yang dicat. Desis, desis, keduanya saling menyentuh, tetapi suara tabrakan sengit dalam imajinasi semua orang belum menyebar. Sebaliknya, cahaya dari 6 keterampilan bertarung seperti tiba-tiba bergegas ke lubang hitam tanpa dasar tanpa fluktuasi energi. Itu menghilang begitu saja, bahkan kecepatan difusi lingkaran cahaya hitam tidak mempengaruhi sepeser pun. Apa? Melihat pemandangan aneh ini, wajah ke-6 orang itu tiba-tiba berubah secara dramatis, dan mata mereka penuh dengan penampilan yang luar biasa. Keterampilan bertarung dari 6 kaisar pertempuran yang kuat, 3 kaisar pertempuran bintang 4 dan 3 kaisar pertempuran bintang 5. Barisan seperti itu, saya khawatir bahkan kaisar pertempuran kuat bintang 6 biasa tidak berani menyentuh dengan mudah. Setidaknya, kaisar petarung kuat bintang 6 biasa bisa. Tetapi dengan barisan yang begitu mengerikan, aksi gabungan dari 6 petarung yang kuat tampaknya tidak memiliki backhand sama sekali di bawah lubang hitam yang aneh. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Rao, dengan hati Zuolin, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adegan di depannya benar-benar tak terbayangkan. Belum lagi dia, 5 orang lainnya, dan kamu Luotian, yang berdiri tinggi di langit, juga terkejut. Sebagai kaisar pertempuran bintang 5, kekuatan Xiaoyan lebih dari beberapa kali lipat dari orang-orang ini. Kekuatan tempur seperti itu mengerikan. Orang ini benar-benar hanya seorang kaisar yang bertarung. Pertanyaan yang sama sekali lagi bergema di benak para petarung tangguh ini. Sekali waktu, ketika Xiaoyan hanya seorang pejuang setengah kuat, seseorang meragukannya. Sekarang, orang-orang semakin meragukannya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pemuda berbaju hitam di depannya benar-benar hanya seorang pejuang yang kuat. Hilangnya 6 keterampilan bertarung tidak menghentikan penyebaran lubang hitam, tetapi dalam sekejap mata, lubang hitam yang dicat telah menyebar ke kaki 6 kaisar yang bertarung. Pada saat itu, beberapa orang sangat ketakutan dan tidak terlalu peduli. Tubuh mereka dengan panik dibom menuju lubang di depan mereka, dan tubuh mereka bergegas kembali. Sepertinya mereka takut akan ditelan oleh lubang hitam pernis yang aneh seperti keterampilan bertarung itu. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Melihat 6 orang melarikan diri dengan liar, Xiaoyan mencibir. Segera, telapak tangannya bergetar hebat, dan kecepatan difusi lubang hitam juga dipercepat secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, hisapan yang sangat mengerikan juga keluar dari lubang hitam yang dicat, dengan panik merobek segala sesuatu antara langit dan bumi. Di bawah daya tarik yang mengerikan ini, tubuh 6 petarung kuat yang mundur dengan cepat segera melambat, dan jarak antara mereka dan lubang hitam juga memendek dengan cepat. Melihat lubang hitam akan memanjat tubuh mereka, rasa takut dari lubuk jiwa mereka akhirnya naik ke hati mereka pada saat ini. Ke-6 orang itu tahu betul bahwa jika mereka tersedot ke dalam lubang, bahkan jika mereka adalah kaisar petarung bintang 5 yang kuat, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu dengan jelas kesenjangan antara mereka dan Xiaoyan. Yang terakhir tidak membawa mereka ke hati sama sekali dari awal. Tidak peduli setengah kaisar atau kaisar yang bertarung, Xiaoyan benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Apa yang disebutnya intimidasi kurang dengan lebih seperti permainan anak-anak di mata yang terakhir. Tidak, ketika lubang hitam naik ke tubuh mereka, ke-6 orang itu hampir berteriak panik pada saat yang bersamaan. Semua orang meraung dengan liar, dan semangat juang di tubuh mereka mengalir deras terlepas dari segalanya, berharap untuk menahan penyebaran lubang hitam. Namun, semua ini tampak begitu tidak berdaya. Di satu sisi dari 4 keluarga, 6 kaisar yang bertarung kuat ditelan oleh lubang hitam yang dicat satu persatu, kaki dan kaki pertama, dan kemudian pinggang. Tuan Ye, tolong kami. Pada saat kritis hidup dan mati, 6 orang menyematkan harapan terakhir mereka pada Ye Luotian. Sangat disayangkan bahwa kamu Luotian acuh tak acuh sampai saat kematian mereka. Sepasang mata tua yang gelap menatap Xiaoyan, dan jejak niat membunuh perlahan muncul di kedalaman mata mereka. Ye Luotian tidak menyangka bahwa Xiaoyan di depannya benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang itu. Kekuatan tempurnya jauh lebih baik daripada kultivasi. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menjadi lawannya. Tampaknya Xiaoyan mengandalkan lebih dari keberuntungan dalam pertempuran pertama peninggalan kuno. Dengan pemikiran ini, kamu Luotian perlahan-lahan hilang di belakangnya, telapak tangan di bawah jubah lengan secara bertahap menggenggam cakar, dan semangat juang kuning kering diam-diam muncul di ujung jari.
Pada saat 6 orang mati di lubang hitam, niat membunuh muncul di mata Ye Luotian. Kemudian saat berikutnya, tubuhnya yang tergantung di kehampaan tiba-tiba menghilang. Hampir pada saat yang sama, cakar kering meraih kantong otak Xiao Yan di depan Xiao Yan. Pada saat berikutnya, ketika cakar Kamu Luotian hendak jatuh di kepala Xiao Yan, kekosongan tak terlihat tiba-tiba terkoyak. Dalam sekejap, tangan giok ramping terentang dari kehampaan. Tangan giok itu berputar dan meledak ke depan, dan meledak dengan cakar Ye Luotian. Dalam sekejap, tampilan Luotian di wajah lamanya berubah liar, dan tubuh kurusnya segera mundur di luar kendali. Setelah ratusan langkah mundur, tubuhnya berdiri di atas kehampaan. Saat dia melihat ke atas, wajah tuanya penuh dengan ekspresi ngeri. Dalam kehampaan, wajah lama Luotian memerah, karena pukulan barusan membuat ki dan darah di tubuh surgawi Ye Luotian bergejolak dengan hebat, dan bau manis amis mengalir ke tenggorokannya. Hati seluruh orang itu sangat terkejut. Ye Luotian sangat bermartabat di hatinya, mengangkat matanya, dan menatap 100 kaki lainnya. Wanita yang dengan santai muncul di depan Xiao Yan, mengenakan gaun putih panjang dan wajah dingin. Wanita ini adalah penguasa pegunungan Silin, es dingin. Setelah 5 tahun terisolasi, es yang dingin akhirnya terbangun dari tidur panjang. Tidak seperti Xiao Yan, racun dingin di es dingin telah terakumulasi selama 100 tahun. Racun dingin begitu dalam sehingga hampir menginfeksi asal mula es dingin. Bahkan dengan bantuan Hui Bodhisattva, tidak mudah untuk mengusir semua itu. Namun, dalam periode 5 tahun ini, dengan kekuatannya sendiri yang kuat dan bantuan Hui Bodhisattva, embun beku yang dingin akhirnya mencabut racun dingin itu dan benar-benar mengeluarkannya dari tubuhnya sendiri. Sekarang, kekuatan es dingin tidak hanya pulih ke puncaknya, tetapi juga melampaui masa lalu setelah memurnikan racun dingin itu. Meskipun racun dingin itu mengerikan, energinya juga sangat besar. Mampu mengendalikannya tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi budidayanya. Pada saat ini, Xiao Yan juga pulih dari keterkejutannya pada saat itu. Pada saat itu, dia bahkan merasakan nafas kematian. Kekuatan Ye Luotian jauh melebihi harapannya. Jika bukan karena es yang dingin, aku khawatir Xiao Yan akan terkubur di tangan Ye Luotian. Saat dia melihat ke atas, Xiao Yan melihat es yang dingin sudah dekat. Melihat punggung anggun wanita di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat momen lamunan di hatinya, tetapi dalam sekejap mata, dia kembali ke pikirannya. Dia menghela nafas panjang lega di dalam hatinya, mengangkat lengan bajunya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Terima kasih. Mendengar kata-kata terima kasih dari bagian belakang tubuh, mata indah es yang dingin sedikit melirik, dan sisa sudut mata memandang yang terakhir. Segera, ada dengungan rendah di antara hidung Kiao, dan sudut bibirnya juga tidak terlihat. Kemudian, ekspresi wajah cantik es yang dingin itu kembali menyatu. Sepasang mata Shen Han perlahan terangkat, dan mata dingin itu melesat lurus ke langit yang berjatuhan seperti anak panah. Mata seperti itu sepertinya saling membekukan menjadi es. Merasakan mata dingin dari sisi yang berlawanan, Kamu Luotian merasa sedikit dingin di hatinya. Otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan gemetar. Kemudian dia mengangkat matanya dan saling memandang. Sepasang mata tua yang gelap menatap wanita rok putih di seberangnya. Setelah film yang bagus, Kamu Luotian memaksakan darah yang melonjak di tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, memeluk wanita itu, melengkungkan tangannya, sedikit membungkuk dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu. Jika tidak ada hubungannya lakukan dengan masalah ini, saya harap Anda bisa pergi. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak relevan dalam masalah ini. Itu hanya pukulan, tetapi Kamu Luotian merasa bahwa wanita di depannya itu mengerikan. Di wilayah barat, mereka yang bisa mengalahkannya dengan satu tangan bisa menghitung dengan satu tangan. Bagi orang-orang itu, dia tahu sesuatu di dalam hatinya, tetapi tidak pernah seorang pria seperti wanita di depannya bisa mencapai situasi yang mengerikan seperti itu. Keluar." Namun, apa yang kamu katakan sebagai balasannya adalah teguran dingin yang penuh dengan niat membunuh. Begitu dia mengatakan ini, wajah Kamu Luotian tiba-tiba tenggelam. Sebagai salah satu dari sedikit orang kuat di wilayah barat, dia tidak pernah dilecehkan seperti ini. Bahkan patriark dari 3 sekte tidak bisa bertindak begitu sembrono di depannya. Di depannya, wanita ini sedikit sombong. "Yang mulia, jangan biarkan saya mengatakannya untuk ketiga kalinya, atau Anda akan tetap di sini." Ye Luotian hanya ingin berbicara,
tetapi Leng Bingsuang mengangkat matanya dengan wajah cantik. Sepasang mata yang indah saling menatap tanpa emosi. Di kedalaman pupilnya, cahaya biru es melintas. Setelah beberapa saat, hati Luotian tiba-tiba menjadi dingin, dan rasa takut yang dalam tumbuh tak terkendali dari lubuk hatinya. Ini, wanita ini, mata Ye Luotian tiba-tiba terbuka, matanya bulat, dan dia ingin melompat keluar dari matanya. Kejutan di hatinya tak tertandingi. Dengan sorot matanya barusan, dia bisa yakin bahwa kekuatan wanita di depannya pasti jauh di atasnya. Sumber lingkungan. 3 kata ini keluar dari hatiku tanpa sadar, dan keringat dingin keluar dari seluruh tubuhmu Luotian. Saya juga dengan cepat mengingat beberapa informasi dalam pikiran saya. Melihat wilayah barat, tidak ada orang kuat di Huayuanjing. Dalam kesannya, ada 3, 2 di antaranya masih terkenal meski sudah bertahun-tahun tidak muncul. Adapun yang ketiga, sejauh yang dia tahu, itu adalah seorang wanita. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang pernah melihat wajahnya. Dia berpikir bahwa orang kuat itu mungkin telah disembunyikan atau mati, tetapi dia tidak berharap untuk muncul di pegunungan yang tak terbatas ini. Sesaat kemudian, kamu Luotian tampaknya tiba-tiba ketakutan, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia dengan cepat berbalik dan mundur. Simbol pelarian adalah dia dengan cepat hanyut di luar pegunungan Silin. Di situ, es dingin menatap kepergian Ye Luotian dari kejauhan dengan sepasang mata dingin. Sesaat kemudian, matanya berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Apa yang terjadi sebelumnya dapat dihapuskan, tetapi sekarang kamu berutang padaku lagi. Es dingin menatap Xiaoyan di depan matanya dan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana. Meskipun kata-kata yang terakhir masih terdengar sangat dingin, tampaknya jauh berbeda dari sebelumnya. Ini membuat Xiaoyan merasa aneh di hatinya. Bagaimana Anda ingin saya membayarnya kembali? Dalam sekejap mata, Xiaoyan mengangkat matanya. Matanya yang gelap dan tenang seperti kolam yang dalam, menatap es dingin di depannya, saling memandang, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, 4 orang Tianying di belakangnya dan Bai Ying tidak bisa tidak terkejut. 3 bersaudara Tianying baik-baik saja, tetapi Ah Bao dan Bai Ying saat ini sangat terkejut. Mereka baru saja melihat teror wanita ini dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka belum bergerak, mereka dapat menakuti pemimpin Sekte Daun Layu, salah satu dari 4 sekte besar hanya dengan momentum ini. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya, tapi hanya itu. Xiaoyan bisa tertawa terbahak-bahak di hadapan kata-katanya yang acuh tak acuh. Pesta ini sungguh luar biasa. Namun, ketika Ah Bao dan Bai Ying berpikir bahwa Leng Bingsuang mungkin marah tentang hal itu, Leng Bingsuang berbalik dan berkata dengan marah. Saya belum memikirkannya, tetapi cepat atau lambat, saya harus meminta Anda untuk mengembalikannya. Tentu, senyum muncul di pipi Xiaoyan dan mengangguk dengan nada positif, menonton es yang dingin pergi. Lama kemudian, tubuh Tianying yang merangkak dan yang lainnya perlahan berdiri, melihat ke arah es yang dingin pergi, dan menatap Xiaoyan. Saudara-saudara saling memandang dan tersenyum, dengan beberapa arti yang tidak dapat dijelaskan dalam senyum mereka. Di satu sisi, Bai Ying juga melihat ke arah kepergian Leng Bingsuang. Dia merasa berpikir dan terkejut pada saat yang bersamaan. Mengambil kembali matanya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan jatuh pada Tianying 4. Di depan 4 orang, Xiaoyan memeriksa luka-luka di Geng Xiong dan Singayan. Ketika dia melihat bahwa mereka menjadi lebih baik, dia diam-diam merasa lega di lubuk hatinya. Meskipun daun layu gu dari Ye Luotian bukanlah pil urutan keempat yang sebenarnya, itu juga memiliki efek yang sangat signifikan pada pemulihan cedera. Jika penggunaan tidak terlalu ekstrim, mungkin benar-benar digunakan sebagai pengganti pil urutan keempat. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan teroris pembudidaya. Bahkan Xiaoyan sangat terkejut. Kali ini, jika dia tidak memiliki api aneh untuk melindungi dirinya sendiri dan menghancurkan rumput daun mati di serangga daun mati untuk Tianying dan yang lainnya, saya khawatir mereka akan menjadi senjata tajam yang digunakan oleh Ye Luotian untuk mengancam diri mereka sendiri. Saudara Xiaoyan, apakah mereka baik-baik saja? Tianying mengerutkan kening dan menatap 2 orang yang sadar, tetapi wajah mereka pucat. Mereka masih khawatir dan bertanya pada Xiaoyan dengan lembut. Hampir baik-baik saja. Selanjutnya, selama itu pulih untuk jangka waktu tertentu,
dengan bantuan pil, itu akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Tianying mengangguk meyakinkan dan tersenyum pada macan tutul di satu sisi. Sebenarnya, hubungan antara 4 orang itu dekat lagi. Jika masih ada penghalang tipis antara Bao dan 3 bersaudara Tianying sebelum ini, keempat orang itu akan sepenuhnya bersatu melalui masalah ini. Pada saat kritis, kedatangan Bao membuat ketiga bersaudara itu benar-benar menyadari keberadaan Bao di hati mereka. Mulai sekarang, orang-orang yang menjaga Gunung Silin bersama-sama tidak akan lagi menjadi 3, tetapi 4. Hehe, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Xiao Yan karena dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 5 kali ini. Di satu sisi, Bai Ying juga maju ke depan sambil tersenyum, melengkungkan tangannya dengan sopan ke arah Xiao Yan, sedikit membungkuk, dan nadanya penuh sanjungan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan dengan cepat memancarkan sentuhan cahaya murni di kedalaman matanya, dan mengangkat senyum di sudut mulutnya, berkata, "Tuan Bai, Anda dan saya memiliki hubungan kerjasama. Hal ini dianggap sebagai membalas budimu untukku di kota Hanxi. Sekarang, kita tidak saling berhutang. Ketika kita bertemu di masa depan, itu tergantung pada posisi kita masing-masing." Mendengar pidato itu, Bai Ying tercengang. Xiao Yan menjelaskan bahwa dia ingin menarik garis dengannya. Melakukan hal itu memiliki keuntungan dan kerugian bagi keluarga kulit putihnya. Kedua belah pihak acuh tak acuh satu sama lain, yang tidak diragukan lagi memberi Bai Ying kata-kata yang sempurna setelah dia kembali. Pada saat itu, selama dia menyalahkan Xiao Yan, manajemen senior Gerbang Tianjian tidak dapat menanggungnya. Dia juga bisa memperburuk hubungan antara Gerbang Tianjian dan Xiao Yan. Begitu ada perang antara kedua belah pihak di masa depan, keluarga kulit putihnya dengan santai akan menemukan alasan untuk berdiri di samping, duduk di gunung dan menonton harimau dan menuai manfaatnya. Bukankah itu bahagia? Selama itu bukan konflik positif dengan Xiao Yan, dia tidak bisa menyerang keluarga Bai-nya. Tapi selain itu, pegunungan Silin mengepung dan menekan Xiao Yan. Pada akhirnya, kecuali Bai Jiabai menang, semua orang jatuh di sini, yang pasti akan menimbulkan kecurigaan dari manajemen puncak Tianjianmen. Saya khawatir dia tidak bisa melakukan apapun di keluarga Bai untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Adapun keberadaan es dingin, Bai Ying tidak bermaksud mengatakannya. Sangat penting untuk menghitung bahwa munculnya es dingin adalah karena hubungan antara Ye Luotian. Setelah es dingin diberikan, jika Ye Luotian terlibat pada saat itu, cari tahu penyebab kematian keempat keluarga. Pada saat itu, tidak peduli bagaimana Tianjianmen akan menganggap keluarga Bai-nya, setidaknya Sekte Daun Layu, saya khawatir itu tidak akan dengan mudah membiarkan mereka pergi. Sifat berbahaya Ye Luotian sebelumnya, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa dalam retrospeksi. Tidak sulit membayangkan betapa menyedihkannya jika keluarga kulit putih di belakangnya membiarkan Ye Luotian mengawasinya. Haha, tapi saudara Xiao Yan, kamu benar-benar luar biasa. Ini hanya 5 tahun. Kamu melompat dari Kaisar Bintang 6,5 menjadi Kaisar Petarung Bintang 5, unik di seluruh benua Yuanwu dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Saudara Tianying memuji saya hanya kebetulan. Saya menerobos Kaisar Pertempuran Bintang 4. Saya hanya tidak berharap bahwa daun mati Gu dari Ye Luotian dapat membantu saya memecahkan bintang lain. Xiao Yan tersenyum, tapi di akhir kata, ada sedikit ejekan. Ye Luotian ingin memanipulasi Xiao Yan dan yang lainnya melalui Gu daun mati, tapi dia tidak bisa berpikir. Pada akhirnya, dia tidak bisa mencuri ayam dan mengikis nasi. Dia tidak hanya gagal mengendalikan Xiao Yan, tetapi juga membantunya meningkatkan kekuatannya lagi. Ini hanya mengirimkan kehangatan. Pada saat ini, Bai Ying juga pulih dan melihat ke atas, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan sedang mengobrol dengan Tianying dan yang lainnya. Melihat senyum hangat Xiao Yan, Bai Ying tercengang. Setelah beberapa napas, dia berubah menjadi desahan diam dan membuat suara samar di lubuk hatinya. Bakat kultivasi Xiao Yan memang tak tertandingi di dunia. Bai Ying telah hidup selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat atau mendengar banyak hal di daratan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang yang begitu mengerikan dengan bakat kultivasi. Seiring waktu, Xiao Yan di depannya akan menjadi generasi yang kuat. Yang disebut Master Tianjue dan legenda wilayah barat cepat atau lambat akan menjadi batu loncatan di jalur pertumbuhan Xiao Yan. Masa depan pemuda berbaju hitam ini ditakdirkan untuk melepaskan kecemerlangan yang lebih mempesona daripada sekarang.
Sayang sekali mereka bukan orang yang sama dari awal. Xiaoyan adalah orang yang lewat di jalur pertumbuhan Baizhan. Baizhan adalah saksi di jalan kuat Xiaoyan. Bagaimanapun, kedua orang itu tidak ada bandingannya. Bai Ying tidak memandang rendah putranya. Ini memang fakta yang tak terbantahkan. Kakak Xiaoyan, apakah kamu punya rencana selanjutnya? Melihat ke belakang, Tianying bertanya pada Xiaoyan lagi. Mendengar ini, Xiaoyan pertama-tama memberi sedikit makanan, lalu melirik Bai Ying dengan ringan. Kenapa, Tuan Bai tidak akan pergi sekarang? Bai Ying tercengang. Kemudian dia bereaksi, memeluk Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Xiaoyan tidak berniat menjaga orang, aku akan pergi sekarang. Ketika suara itu jatuh, Bai Ying berbalik tanpa ragu-ragu dan terbang dengan cepat melewati pegunungan Silin. Melihat Bai Ying pergi, Xiaoyan mengambil kembali matanya yang gelap. Bagi Bai Ying, meskipun Xiaoyan tidak menganggapnya sebagai musuh, dia juga tahu bahwa orang seperti dia harus dicegah. Di satu sisi, keberadaan Bai Ying tidak kalah dengan salah satu dari 4 klan, tetapi caranya melakukan sesuatu sangat berbeda. Saudara Tianying, jika saya ingat dengan baik, Anda tampaknya telah memberitahu saya bahwa di makam kuno Tianjue, ada sesuatu yang lebih berharga daripada warisan budidaya Tuan Tianjue, kan? Perubahan mendadak dari percakapan Xiaoyan juga membuat Tianying sedikit tercengang. Segera, dia kembali ke pikirannya, mengangguk setelah sedikit meditasi, memandang Xiaoyan di depannya dan berkata, "Ya, saya ingat Anda bertanya kepada saya secara khusus pada waktu itu. Nama volume kungfu itu disebut Gu Yuanjue." Petik 2. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.